sampai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah sekolah minggu pada sore hari ini akan kita mulaikan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita memuji Tuhan, diundang semua berdiri. Kita menyanyi lagu Apa Kabar, diundang enci-enci untuk membawakan pujian. Apa kabar, mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar, mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar, mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 diam di tempat. Masih ingin memuji Tuhan? Masih. Kita menyanyi Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah yang membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dan saudara, kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah yang membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dan saudaranya, kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita menyanyi lagu Percayalah, Percayalah. Percayalah, percayalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, percayalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seistri rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Ya, adik-adik yang ada di rumah, bahkan enci-enci yang ada di rumah, kita masih tetap dikasih dan diberkati Tuhan. Untuk itu kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Tangan Kananku ke depan, tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama.
asik kukira. Na na na, kataku anak Tuhan. Na 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 na, susah pun hilang. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saudara mau menyanyi? Belum, Inci. Kalau belum Tuhan, Tuhan tetap memuji Tuhan, Tuhan menyanyi lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua, kita menyanyi KHSIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Nova Baginda. Sementara Enci Nova mempersiapkan diri, sekali lagi Enci undang semua berdiri, kita menyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Bapa, Kami undang Enci Nova untuk datang. padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Yesus, di sore hari ini kami datang sebagai anak sekolah minggu Gemim Exodus Watutumau 2 dari kolom 1 sampai kolom 7. Sebagai guru sekolah minggu juga, sebagai komisi, sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak yang kekasih untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami. Di sore hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan Engkau berkati ibadah sekolah Gemim, ibadah anak sekolah kami di sore hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati kami semua sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan cerita Alkitab, kami boleh dibuat mengerti, kami boleh buat itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Lewat Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkatilah Encik Nova yang akan memberitakan firman-Mu di sore hari ini. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Disilahkan semua duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Siapkan Alkitab. Alkitab merupakan senjata kita melawan siapa? Iblis. Ya, sebagai orang Kristen, anak-anak sekolah minggu juga harus selalu ada Alkitab. Kalau ndak ada di rumah, pinjam dulu tuh kakak punya atau mama punya. Dan saat ini, orang akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita di sore hari ini terambil di dalam pembacaan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Encik mau tanya dulu, ini pembacaan Yohanes itu terdapat di perjanjian baru atau perjanjian lama? Baru Encik. Perjanjian baru. Oleh karena itu, torang buka pembacaan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Sudah apa semua? Iya. Sudah. Kalau di rumah yang belum tahu bab buka Alkitab, minta suruh tunjuk pak kakak atau orang tua yang ada, mama, papa. Tapi encik percaya guru sekolah minggu dan juga anak sekolah minggu selalu bisa membuka Alkitab yang ada. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Di sini diberi judul percakapan dengan Nikodemus. Encik mau baca untuk orang semua yang ada di rumah. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging,
adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, demikianlah pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Tolong ada mau dengarkan cerita. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya,
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ada sukacita di sore hari ini. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya, puji Tuhan. Di sore hari ini orang selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tentang cerita orang di sore hari ini, yaitu berbicara tentang Yesus dan Nikodemus. Gita pe papa itu Enci, Nikodemus. Di sini kata ada itu anak sekolah minggu dengan Enci sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggu DP papa no nama minta maaf Bapak yang ada di rumah, apa yang akan disebutkan dengan inisial ini. Minta maaf, ada kita memang Bapak, ada Enci Febi pe suami. Nah, tetapi itulah nama yang diambil dalam Alkitab, yaitu Nikodemus. Itu nama yang bagus. Tinggal tergantung orangnya, toh. Bagus ya Enci no. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa di sini tahu DP tanggal lahir? Saya Enci. Kalau Enci tahu le no. Paling dorang bilang, ih Enci Nova le. Masa aku Enci Nova pe tanggal lahir, kok Enci Nova nin tahu le so. No sekarang, torang ini ada di dunia ini, torang dilahirkan oleh siapa? Mama. Torang pe mama atau ibu kita. Lewat ya tentunya juga dalam menjalani proses itu Tuhan yang sudah memberkati dan menyertai kehidupan dari orang tua kita, khususnya orang pe mama atau ibu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan bersama dengan semua jemaat yang ada yang mengikuti ibadah di sore hari ini, tentu yang anak-anak kecil itu masih ada mama Kang udah dampingi. Oleh karena itu, orang sama-sama dengar nih firman Tuhan. Bagaimana ini Nikodemus juga ada bertanya kepada Tuhan Yesus. Ini di judul cerita bagaimana orang dilahirkan kembali.
bukan berarti orang selahir kok mau pergi masuk ulang buat orang pe mama pe dalam puru kok melahir ulang. Tetapi di sini dilahirkan kembali bagaimana orang pe cara hidup yang lama diubahkan menjadi yang baru. Sama dengan sekarang tuh ini virus corona tuh yang lalu-lalu orang ketakutan. Tetapi ada himbauan bahwa kita harus new normal. Berarti itu ada harus hidup sehat, toh? Harus rajin cuci tangan, toh? Jaga jarak, toh? Apalagi Pakai masker. jauhkan kerumunan. Jadi dia juga mama supigi buat cerita, mama sini tuh jangan di situ. Carlota itu. Carlota itu dia benar. Itu tidak baik. Orang ini mulai iko. Di sini kata encik-encik bilang Carlota. Oh, tapi adik-adik yang berkati Tuhan tentu orang menghindari semua itu. Memang orang suridu tuh mau baku dapet di mama dan papa. Tetapi orang berdoa supaya virus corona ini cepat selesai. Amin. Amin. Dan adik-adik yang berkati Tuhan, orang kembali dalam cerita saat ini. Di sini dikatakan bahwa ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali atau dibaharui secara rohani. Dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya kepada Yesus tentunya, toh? Ketika kita percaya kepada Yesus, tentunya orang diselamatkan. Siapa yang tidak percaya Yesus? Tentu semua orang percaya Yesus, toh? Seperti ada pujian tadi, toh? Percayalah, percayalah, percayalah. Itulah pujian yang orang sampaikan kepada Tuhan. Karena kita sebagai umat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, dari kecil-kecil sampai yang besar, lebih mengerti firman Tuhan. Orang tahu bahwa orang Kristen harus percaya kepada Yesus. Ketika orang melakukan hal-hal yang tidak baik dulu, orang berubah. Bagaimana itu orang ada mengikuti itu perjalanan Tuhan Yesus. Orang kan baru-baru ada lewat itu. Tuh ketika Tuhan Yesus mati, toh waktu itu orang ada merayakan apa? Paskah. Tuhan Yesus sudah dimenangkan. Minggu barusan orang merayakan apa? Tuhan Yesus naik ke surga. Ketuanan Roh Kudus. Hari Pentakosta. Iya. Hari Minggu baru-baru. Oleh karena itu, orang selalu bersyukur ketika orang sudah berada dalam kekristenan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang rajin di sekolah minggu, tetap pertahankan. Yang masih malas-malas berubah. Sama dengan ini orang dilahirkan kembali. Sama dengan ini Nikodemus, ya bapak dia malam-malam dia pipa Tuhan Yesus. Karena dia so dengar-dengar ini Nikodemus dia dengar Tuhan Yesus sudah memberikan atau melakukan mujizat-mujizat. Jadi perkara-perkara yang besar Tuhan sebeking. Jadi dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang bisa melakukan semuanya. Oleh karena itu dia penasaran, dia pergi malam-malam, dia pikir Tuhan Yesus, pun Tuhan Yesus bilang, engkau ketika ingin dilahirkan kembali, engkau harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai di sini masih kabal-kabal mama dan papa. Saya Enci Evelyn. Ada adik Petra. Apa kotek kalau adik Gita masih kalau adik kita manis-manis sama dengan mama toh manis-manis. Kan di sini pembicaraan tentang Nikodemus. Jadi walaupun dia orang Yahudi tapi dia orang yang mencari Tuhan, ingin diubahkan, atau orang yang melakukan dosa melakukan dosa ingin dibaharui hidupnya. Seperti Tuhan Yesus rela mati di kayu salib toh untuk menebus orang dosa. Tuhan mengasihi orang semua toh. Tuhan tidak memandang mau dia kulit putih, kulit hitam, semuanya itu sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali berbuat dosa dan berbuat dosa lagi. Tetapi ketika kita sudah tahu kita melakukan dosa, lupa anak-anak. Contoh di sini, siapa Kang? Encik selalu dengar suka bawa dusta. Encik mau ingat dulu siapa Kang? Soalnya selamanya baku dapat encik lupa tuh nama-nama dari kolom 1 sampai kolom 7. Encik cuma banyak ingat tuh yang sering encik temui. Siapa di sini aja bawa dusta? Anda Encik. Enak ada toh?
apalagi sekarang tuh harus ikut aturan di rumah. Tuh mama bilang jangan berpontar. Tuh tentu cuma bagi yang di rumah karena Ci Helena suruh diam di rumah supaya diam di iyo rumah. no, supaya orang dijauhkan dari sakit penyakit atau tuh sekarang apa kota yang lagi top yang sekarang Corona, Ci. corona, virus corona. Aduh, orangnya tidak dapat lihat mar. Orang tidak dapat lihat mar boleh bisa membuat orang mati. Jadi puji Tuhan, orang semua selalu dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, belajar dari pembacaan ini seperti yang tadi orang baca di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Coba orang baca sama-sama. Orang ada semua ini karena Tuhan Yesus. Toh? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang semua inilah orang-orang yang sudah berhidup dalam kekekalan Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini tong pembacaan Alkitab. Di sini juga ada ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat dalam pembacaan Yohanes pasal 3 ayat 7. Orang boleh baca lagi sama-sama kan? Masih ada tutup Alkitab udah terbuka toh? Orang baca sama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 7. Ini ayat apa? Ayat hafalan cuma pendek. Anak kecil sampai anak tanggung juga boleh. Bunyinya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita melakukan pujian kubri persembahan. Siapkan itu persembahan. Kita melakukan sambil memberi. Puji persembahan kepada Tuhan, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi. Puji persembahan kepada Tuhan, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dan juga yang ada di rumah, mari saat ini kita akan tutup ibadah kita. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya ibadah sekolah minggu di sore hari ini sudah boleh berjalan dengan segala baik. Itu semua karena berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami juga sudah boleh membaca Alkitab. Biar Tuhan lengkapi semuanya itu dengan Roh Kudus-Mu, buat kami bisa mengerti, buat kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Walaupun kami masih anak-anak kecil Tuhan, Engkau dampingi kami Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga boleh menopang, membantu pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Exodus Watutumau 2, khususnya dalam pelayanan anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami semua sebagai anak sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom 7, dari anak-anak kecil sampai anak tanggung. Tuhan berkati kami semua. Kalau Engkau dapati anak sekolah minggu ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan.
Tuhan. Lewat obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan berkati. Lewat orang tua yang sudah berusaha untuk kesembuhan kami sebagai anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Sehingga ketika penyakit corona ini berlalu Tuhan, kami boleh lagi berkumpul bersama dalam satu persekutuan seperti yang telah lalu-lalu kami lakukan. Boleh beribadah bersama di gedung gereja, boleh beribadah bersama di rumah kami, di kolom-kolom lewat ibadah pondok gembira. Kami rindu semuanya itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkati. Sembuhkan kami hanya di dalam nama Yesus. Berdoa kami untuk guru sekolah minggu, dari komisi sampai anggota guru sekolah minggu, anggota guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 7. Tuhan senantiasa berkati. Berikan kami kebersamaan sehingga kami boleh menunjang pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Exodus, khususnya anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati juga orang tua kami yang sudah bekerja sehingga boleh bersama-sama memberikan persembahan kepada pelayanan anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami pun berdoa untuk Ibu Penatua Evelyn Turambi Lopati yang selalu setia mendampingi kami sebagai guru sekolah minggu, mendampingi kami guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 7, mendampingi semua anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 7. Tuhan senantiasa berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan kepada dia. Tuhan Yesus, kami pun berdoa biar senantiasa ketika dalam masa sekarang banyak sekali hal-hal yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, mampukan kami, angkat kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak yang akan kami sampaikan kepadamu, namun kami pun menopang dalam doa untuk gereja kami, memberkati Ibu Pendeta Yasinta Tiko Suatan STH bersama Ibu Pendeta Emma Pingkan Wasida Saisap, memberkati juga perangkat pelayanan yang ada di Gemim Exodus. Tuhan, semua yang memberi diri dalam pelayanan yang ada, Tuhan senantiasa. Tak lupa juga kami berdoa untuk Engku Edwin yang selalu setia mendampingi kami ketika kami melakukan ibadah live seperti ini. Tuhan senantiasa berkati di masa remajanya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, biar senantiasa Engkau memberkati kami semua. Kami saat ini akan mengucapkan doa Bapa kami dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang berkati Tuhan, diundang kita semua berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita melakukan Ku Mau Cinta Yesus. Ini aku anakmu.
karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Tuhan Yesus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita anak sekolah minggu Gemim Exodus di sore hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Sampai berjumpa lagi pada ibadah minggu depan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita